Lagunya adalah Tuhan Yesus yang baik. Oke, siap ya adik-adik? Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Allah sungguh amat baik, Allah untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Allah sungguh amat baik, Allah untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Allah sungguh amat baik, Allah untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Allah sungguh amat baik, Allah untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yeay, menyenangkan sekali ya Kak Yeni. Betul. Kita sudah bernyanyi dan berjoget bersama. Kak Yeni, kegiatan kita apa lagi ya? Nah, adik-adik dia dan kakak-kakak rekan, hari ini kegiatan kita adalah yang pertama kita akan mendengarkan firman, kemudian ada bercerita, dan yang terakhir kita akan melakukan aktivitas. Sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, kita akan melakukan doa dulu ya adik-adik. Oke, nah doa ini akan dipimpin oleh Kak Yeni, adik-adik dia dan kakak-kakak rekan yang ada di rumah. Silakan kalian mengikuti Kak Yeni ya. Dan silakan kalian ambil sikap berdoa yang baik dan benar. Tapi sebelum berdoa kita bernyanyi terlebih dahulu. Kalian bisa mengikuti dari rumah ya. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan.
Terima kasih atas penyertaan-Mu Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam tadi, sehingga pada pagi hari ini kami boleh menikmati segarnya pagi. Tuhan Yesus, kami akan melakukan kegiatan biak dan rekat minggu ceria. Berkatilah kami, bimbinglah kami, agar kegiatan kami hari ini berjalan dengan lancar, sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi Engkau dan sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik biak dan kakak-kakak rekat yang terkasih. Sebelum Kak Han membacakan firman Tuhan pada hari ini, coba lihat lilin Advent sudah menyala berapa ya? Wah, kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke, benar sekali bahwa lilin Advent sudah menyala 3. Berarti kita sudah masuk minggu Advent yang ketiga. Minggu Advent yang ketiga ini kita diajak untuk bersuka cita. Maka dilambangkan dengan lilin Advent yang berwarna pink atau merah muda. Warna pink atau merah muda hendak menyampaikan pesan bahwa gereja mengajak kita untuk bersuka cita, bergembira, dan siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus dengan penuh iman. Adik-adik biak dan kakak-kakak rekat, tadi sudah disampaikan bahwa tema Advent ketiga ini adalah menjadi terang bagi sesama. Apakah adik-adik biak dan kakak-kakak rekat siap menjadi terang bagi sesama? Wah, pastinya ya. Kira-kira bagaimana ya kita bisa menjadi terang bagi sesama? Apakah kita semua harus menjadi lilin atau lampu? Mari, sekarang kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Adik-adik biak dan kakak-kakak rekat, siapkan kitab sucinya ya, dan kita buka bersama-sama kitab suci Injil Yohanes bab 1 ayat 6 sampai 8, dilanjutkan dengan ayat 19 sampai 26. Hari ini kita akan merenungkan tentang kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Mari kita dengarkan dan simak bersama-sama. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dia, dirimu sendiri?" Jawabnya,
Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Buka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bagaimana adik-adik dan kakak-kakak rekat untuk bacaan hari ini? Apakah tadi kalian menyimaknya? Wah, tentunya ya. Bacaan hari ini mengisahkan tentang apa ya? Ayo, masih ingat ya? Benar sekali, yaitu mengisahkan tentang siapakah itu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis diutus oleh Allah untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan, yaitu menyerukan pertobatan bagi semua orang. Tentunya kita juga mau ya seperti Yohanes yang penuh sukacita menyiapkan kedatangan Tuhan. Bagaimana caranya? Mari kita simak cerita yang akan dibawakan oleh Kak Magda. Silahkan Kak Magda. Halo adik-adik Pia dan kakak-kakak rekat yang terkasih. Hari ini kakak akan bercerita tentang kisah si Lamin dan si Limu. Semua menyimak ya. Kisah si Lamin dan si Limu. Ada kisah tentang si Lamin, lampu minyak. Nih, lampu minyaknya ya. Dan si Limu, lilin gemuk. Gemuk ya. Yang sama-sama menyala di tempat yang gelap. Mereka asik berbicara. Lampu minyak mengeluh, merasa bosan karena harus menyala sekian lama. Buat apa aku di sini? Sudah sepi, sunyi. Lebih baik aku padam saja, teriaknya. Heh, jangan gitu Lamin. Kita harus tetap menyala sampai Tuhan kita datang membawa kita ke tempat di mana kita bertugas. Umurmu jauh lebih panjang dari aku. Ayo, jangan patah semangat, nasihat si Limu. Coba, mana ada manusia yang lewat, lalu buat apa kita menyala? Kata si Lamin dengan muka muram. Bersabarlah, ingatlah tugas kita tetap menerangi halaman ini. Kata si Limu agak keras karena nyala si Lamin
mulai redup. Tiba-tiba angin bertiup, maka matilah nyala si Lamin. Limuk terus bertahan agar ia tetap menyala. Ketika angin bertiup kencang, Limuk hampir saja mati. Fokus, pusatkan perhatian. Fokus, tugasku menerangi sekitar, kata Limuk dalam hati sambil tetap bertahan, menunggu angin melembut kembali. Maka Limuk membesarkan nyala apinya kembali. Begitulah terjadi berkali-kali. Tapi Limuk tetap melakukan tugasnya, memberikan terangnya. Kemudian datanglah tuan mereka lalu bergumam. Ini tuannya adik-adik. Wah, aku lupa kalau aku telah menyiapkan lampu minyak dan lilin gemuk. Tapi lampu minyak tak kuat dengan angin yang kencang. Si Limuk berbisik kepada tuannya, "Tuan, pakailah nyala apiku untuk menerangi si langit." Lalu tuannya mendekat dan tuannya menyalakan sumbunya. Dan tuannya menyalakan pada si Lamin. Ces, ces, ces. Lampu minyak kembali menyala. Tuan membawa mereka ke dalam rumah. Anak-anak bersorak riang gembira. Hore! Si Lamin dan si Limuk nyala semua. Si Lamin tersenyum, senang pada si Limuk. Ya, bahagianya menjadi terang bagi kita semua. Adik-adik, terima kasih sudah mendengarkan cerita dari kakak yang berjudul Si Lamin dan si Limuk. Adik-adik Bia dan kakak-kakak rekat, dalam cerita yang dibawakan oleh Kak Magda tadi, tokohnya siapa ya kira-kira? Ada yang tahu? Benar sekali, yaitu Lamin, si lampu minyak, dan Limuk, si lilin gemuk, tuan dan anak-anaknya. Dari cerita tadi kita dapat belajar dari kedua lampu tersebut. Lampu sama-sama berfungsi untuk menerang, entah itu menerangi jalan sehingga kalau kita berjalan tidak tersesat atau jatuh ketika kita berjalan dalam kegelapan, atau menerangi ruangan sehingga kita dapat melakukan aktivitas dalam ruangan tersebut. Dalam cerita tadi kita tidak boleh seperti si Lamin yang merasa putus asa, merasa bosan karena menyala terus-menerus dan merasa bahwa ia tidak berguna dan lemah. Kita juga dapat belajar dari Limuk yang selalu setia untuk menjalankan tugasnya meskipun banyak halangan, rintangan, tetapi si Limuk tetap bertahan untuk berbuat kebaikan bagi orang lain.
Dia juga memberi semangat kepada si Lamin yang berputus asa agar tetap bertahan dan semangat. Sehingga karena mendengarkan nasihat dari si Limu, pada akhirnya baik si Lamin maupun si Limu sama-sama memberi kebahagiaan bagi orang lain. Si Lamin berbahagia karena bisa memberi terang di dalam ruangan, sehingga anak-anak penuh sukacita bermain di dalam rumah. Sedangkan si Limu tetap setia dan bersukacita memberikan terang di halaman dan di jalan di dalam rumah, sehingga orang kalau berjalan tidak terjatuh atau tersesat. Adik-adik Bia dan kakak-kakak rekat, lampu merupakan gambaran diri kita. Kita semua dapat menjadi terang bagi sesama yang membutuhkan. Menjadi terang berarti memberi kebahagiaan bagi orang lain. Apakah kalian sudah memberi kebahagiaan bagi orang lain? Mari dalam Advent ketiga ini kita menebarkan kebahagiaan dan sukacita kepada orang lain, sehingga terang Kristus benar-benar menerangi kita semua. Sama seperti yang dilakukan oleh Yohanes dalam cerita kitab suci tadi. Yohanes diutus oleh Allah untuk bersaksi tentang terang yang telah datang. Terang itu Yesus Kristus yang lahir di dunia. Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan supaya semua orang menjadi percaya pada Kristus, sang terang sejati kepada dunia saat ini. Karena apa? Karena dunia saat ini berada dalam kegelapan karena dosa. Tuhan Yesus lahir dan datang membawa terang agar semua orang tidak lagi dalam kegelapan dosa, tetapi berada dalam terang, dalam kasih Kristus. Saat ini kita juga sudah mengenal Kristus. Kristus sudah datang dalam diri kita, dan kita diutus menjadi terang itu bagi orang-orang di sekitar kita. Bagaimana caranya? Cerita si Lamin dan si Limu adalah salah satu contoh bagaimana menjadi terang. Tokoh si Limu yang penuh semangat, tidak putus asa, fokus pada tanggung jawab yang diembannya, dan bersedia berbagi, menghibur yang sedang susah. Dialah si pembawa terang Kristus yang sesungguhnya. Nah, adik-adik, Bia dan kakak-kakak rekat, di masa Advent ini kita diminta Tuhan untuk memancarkan Yesus sang terang di hati kita kepada dunia dengan terus melakukan perbuatan-perbuatan baik dan benar dimanapun, kapanpun kita berada, apalagi di masa-masa pandemi sekarang ini. Kita bisa berbuat baik di tengah keluarga dan masyarakat. Misalnya dengan cara bagaimana? Membantu orang tua membersihkan barang dengan disinfektan, mengingatkan keluarga untuk memakai masker dengan benar saat keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun sebelum makan, dan kepada sesama kita di lingkungan masyarakat, kita bisa membantu sesama kita yang kekurangan dengan berbagi sembako, menyisihkan uang kita, memberikan makanan, ataupun memberikan masker untuk saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita.
Nah, anak-anak, adik-adik yang terkasih, bila banyak orang yang menjadi terang bagi sesamanya, maka dunia ini penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Nah, adik-adik biak dan kakak-kakak rekat, itu tadi adalah pesan dan renungan kita pada minggu Advent ketiga ini. Semoga kalian semua benar-benar menjadi terang bagi sesama yang membutuhkan dan semakin siap menyambut kelahiran Yesus Kristus dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik biak semuanya. Berjumpa lagi dengan Kak Ovin untuk aktivitas kita hari ini ya. Nah, hari ini kita akan membuat lilin sebagai lambang terang Kristus dalam kehidupan kita seperti yang telah dijelaskan oleh Kak Hans dan melalui cerita Kak Magda tadi ya. Yang perlu disiapkan apa saja? Kertas lipat, kemudian spidol ya. Kertas lipatnya boleh bebas warnanya. Karena kita masuk minggu Advent ketiga, boleh menggunakan kertas lipat berwarna pink ya. Nah, bagaimana? Yuk kita simak yuk. Nah, adik-adik, pertama kita siapkan dulu kertas lipat ini, lalu kita balik ya. Setelah itu kita lipat menjadi dua bagian berbentuk segitiga seperti ini ya. Kemudian kita buka lagi. Setelah itu kita lipat lagi membentuk segitiga sama seperti yang tadi. Nah, setelah selesai, lalu bagian ujungnya kita lipat ke tengah ya, ke titik bagian tengah. Nah, seperti ini. Sama juga di bagian yang bawah, ini juga kita lipat ke titik yang bagian tengah. Sama juga di bagian sampingnya. Nah, setelah jadi segitiganya ya, 1, 2, 3, sekarang kita lipat ya. Kita lipat dari garis tengah, kita ambil separuhnya ke atas ya. Setelah itu kita tekuk ke bagian tengah, kita balik ya. Yang ini ada kelihatan putihnya, kita balik, lalu kita tekuk melewati garis tengah ini. Kemudian sebelahnya juga sama, kita lipat lagi, lalu melewati garis tengah juga sama ya. Nah, setelah selesai, nah ini kan ada bagian lipatannya yang terbuka, kita masukkan ke bagian dalam. Jadi deh sebuah lilin. Nah, di bagian depannya kita tulis seperti ini ya. Yesus terang dunia. Nah, bisa menggunakan spidol atau ballpoint. Ditulis Yesus terang dunia. Nah, sudah jadi untuk lilinnya. Nah, adik-adik jangan lupa nanti di bagian dalamnya ya, di lembaran sebelum dilipat ya, ditulis untuk ayat hafalannya dulu ya. Untuk ayat hafalannya diambil dari Injil Yohanes. Yohanes bab 1 ayat 9 yang berbunyi, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia, ya, tanda petik ya, itu ya adik-adik ya. Setelah itu baru
dibuat untuk membentuk lipatan lilin tadi ya, sama, dibuat sama. Boleh diulangi sampai beberapa kali. Bentuk segitiga, kemudian dibuka lagi, kemudian dibentuk lagi ya, seperti ini. Kemudian kembali lagi. Ini Kak Ovin ulangi ya. Setelah itu baru ditekuk lagi segitiganya. Nah, lalu ke atas ini. Setelah itu ditekuk masuk ke bagian dalam melebihi garis tengah ya. Kemudian ini juga sama sebelahnya, tapi tidak rapat ke sini ya, tapi dilebihkan sedikit. Nah, seperti ini. Nah, bagian ini, bagian dalamnya ada lipatan kecil ini kita masukkan, diselipkan supaya lebih kuat lilinnya. Posisi berdiri ya. Nah, setelah itu baru kita balik, kita tulis Yesus terang dunia. Yesus terang dunia. Oke, sudah selesai adik-adik. Boleh dibuat seperti ini ya. Wah, bagus sekali, Yesus menjadi terang dunia. Nah adik-adik, itu tadi aktivitas kita pada hari ini. Semoga dengan aktivitas yang tadi kita buat, membuat lilin sebagai simbol Yesus terang dunia, menyemangati kita dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi terang bagi sesama kita. Oke, terima kasih adik-adik. Sampai bertemu lagi untuk aktivitas selanjutnya. Dadah. Terima kasih untuk kebersamaan kita dalam Biak dan Rekat Minggu Ceria hari ini. Oke, nah perutusan untuk adik-adik Biak dan kakak-kakak rekat yaitu Aku membawa terang melalui ucapan yang baik dan tindakan yang menolong. Sekarang mari kita tutup kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih kegiatan kami hari ini dapat berjalan dengan lancar. Tuhan, buatlah kami menjadi terang, terang kepada sesama, dan terang untuk dunia. Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami hari ini. Berkatilah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak
Terima kasih adik-adik.